Oke, kalau sudah kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Sorry tadi agak sedikit terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah teknik fondasi. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan dinding penahan tanah ya. Dinding penahan tanah, kemudian saya lihat juga sudah banyak yang mengumpulkan. Drive-nya sepertinya baru saya buat tadi pagi, kemarin kelupaan. Saya sudah mengumpulkan semua ya? Kalau sudah saya close ininya, aksesnya. Fondasi. Ini tugas 2, berarti ada 2 tugas. Oke. Manager. Kemarin kalian sudah belajar terkait dengan dinding penahan tanah dan bagaimana cara analisisnya, bagaimana cara menghitung kekuatan tekanan tanahnya, tekanan tanah lateralnya, dan juga menghitung stabilitas dari dinding penahan tanah itu sendiri. Nanti itu yang akan kalian gunakan nanti jika kalian mau mendesain dinding penahan tanah. Sebenarnya simpel, cuman kalian harus memahami konsep dasar dari tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, kemudian tanah pasir, tanah lempung, kemudian stabilitas, guling, geser, daya dukung tanah, dan segala macam, kalian harus memahami itu. Jadi antara mata kuliah mekanika tanah sebelumnya dan mata kuliah teknik fondasi itu adalah saling berkaitan. Basicnya adalah di mata kuliah mekanika tanah, aplikasinya nanti akan di teknik fondasi untuk fondasinya, dinding penahan tanah maupun fondasi untuk gedung, maupun fondasi untuk infrastruktur. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara menganalisis suatu stabilitas lereng, stabilitas suatu dinding penahan tanah, yang bentuknya kemarin sudah kita jelaskan, ada yang gravity, ada yang cantilever, dan segala macam. Hari ini kita akan menuju ke turap. Turap ini adalah salah satu tipe dinding penahan tanah juga, atau biasa kita kenal dengan sheet pile. Sheet pile ada berapa macam sheet pile, ada concrete sheet pile, ada baja, ada yang dari baja, dari kayu, dan segala macam. Itu untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan turap. Jadi fungsi turap itu sama persis seperti pada dinding penahan tanah, yaitu menahan tekanan tanah aktif yang ada di tekanan tanah aktif yang ada di lapisan tanah ini, karena di sini tidak ada tekanan sehingga tekanan tanah aktif terjadi tekanan tanah aktif di area dinding penahan tanah di sini, bentuknya segitiga seperti ini. Itu akan mendorong dinding penahan tanah. Cuman pada kondisi tertentu dinding penahan tanah ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan space yang sangat luas. Jadi space yang dibutuhkan untuk membangun suatu dinding penahan tanah gravity, terutama atau cantilever wall, itu adalah membutuhkan space yang sangat luas. Jadi kita harus bangun dulu. Jadi misalkan ini kita ada lereng, seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya, ada lereng terindikasi longsor, kemudian kita harus membangun dinding penahan tanah, ya kita bangun dulu di bawah sini. Kita bangun cantilever wall di sini, baru kita timbun dengan tanah yang baru, dengan timbunan. Ini tanah aslinya ada di sini. Dan ini membutuhkan space yang cukup luas. Kalau misalkan di bagian bawah ini sungai, laut, atau perumahan, atau bangunan-bangunan yang memang tidak bisa dipindahkan, itu tidak bisa dengan menggunakan dinding penahan tanah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan turap. Turap itu apa? Bisa dibaca di sini, turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis, yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian. Jadi fungsinya itu selain nanti untuk stabilitas lereng, bisa juga untuk menggali supaya area di di area sini itu tidak terjadi longsor saat di area ini dilakukan penggalian. Itu perbedaan antara dinding penahan tanah dan turap. Jadi dinding penahan tanah itu membutuhkan space yang cukup luas untuk melakukan konstruksi dinding penahan tanah atau konstruksi bangunannya.
Tapi kalau turap itu dia langsung karena dia relatif tipis, jadi tinggal langsung ditancapkan di tanah. Tapi butuh alat-alat khusus yang memang untuk menancapkan struktur turap ini ke dalam tanah. Ini perbedaan antara turap dan dinding penahan tanah. Kalau dinding penahan tanah kemarin itu adalah berat dan besar, terutama yang gravity wall. Kemudian relatif lebih lama karena dia cor in situ ya, kecuali kalau sudah precast. Kalau sudah precast dia langsung bisa pasang di sana, tapi biasanya itu adalah cor in situ atau cor di tempat ya, jadi langsung mengecor di sana dengan backcasting dan segala macam. Kemudian stabilitasnya didasarkan pada berat sendirinya seperti yang kita hitung kemarin ya, ada W-nya, ada weight of dinding penahan tanahnya, itu kita hitung untuk menghitung stabilitas dari dinding penahan tanah tersebut sebagai penahan dari tekanan tanah lateralnya. Namun untuk konstruksi turap itu konstruksinya relatif ringan karena dia tipis atau kecil. Biasanya bisa dari kayu, baja, ataupun beton ya. Bentuknya nanti bervariasi. Kemudian pelaksananya cepat. Jadi tinggal dipancang saja masuk ke dalam seperti kita mancang fondasi dalam. Kemudian berdasarkan kekuatannya itu, stabilitasnya itu berdasarkan jepitan pada tanah. Jepitan pada tanah ini. Jadi ini ada tanah yang terjepit di sini. Jadi kekuatannya itu didasarkan pada jepitannya. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti cantilever seperti ini. Dia dijepit bagian atas, kemudian diberikan tekanan tanah lateral. Jadi skema jepitan ini adalah real jepit dari tanah yang ada di bawahnya. Jadi nanti panjangnya itu tergantung dari kekuatan jepitnya. Jadi misalnya kalau dangkal, panjang kedalaman angkernya, kedalaman turapnya ini itu tergantung dari kekuatan jepit dari tanah di bawahnya. Ini misalkan ini D ya, ini D. Jadi jika tanah itu tidak mampu menahan atau menjepit turapnya, maka D-nya ini akan semakin besar. Jadi tergantung kondisi tanah di lapangan. Jadi harus kita analisis dulu kondisi tanah di lapangan seperti apa supaya panjang jepitannya ini masih masuk untuk menahan beban yang ada di atas ini. Kemudian ada dua jenis tahanan. Yang pertama tadi dari jepitan tanahnya, yang kedua ada dari angker atau angkur. Jadi angkur, kita berikan angkur di sini, kemudian kita jepit di bagian ujung untuk menahan beban yang ada di sini. Jadi kalau skema strukturnya nanti akan ini jepit, ini adalah sendi. Jadi seperti ini dibebani. Sendinya terbalik. Jadi kalau yang kiri ini bentuknya seperti ini jepit, bebannya dari sana. Kalau yang ini itu jepit, di angkernya ini ada sendi, kemudian dibebani dari sini. Sama, cuman dia ada sendi di sini sehingga momen yang diterima oleh struktur ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bending moment yang diterima oleh struktur yang tanpa angker, sehingga kemungkinan kedalaman dari angkernya ini akan semakin pendek. Kebutuhan dari angkernya kebutuhan dari turapnya itu semakin pendek, sehingga panjang panjang dari turapnya itu juga semakin pendek, sehingga harganya juga semakin murah atau kebutuhan material semakin sedikit. Namun turap ini tidak cocok untuk menahan timbunan tanah yang sangat tinggi. Jadi ada tinggi maksimum di sini. Nanti dilakukan analisis. Jika tingginya misalkan setinggi H, D-nya itu berapa? D di sini. Kalau H itu sangat besar, sangat tinggi, kemungkinan tidak akan efektif karena D yang dibutuhkan atau jumlah angkur yang dibutuhkan itu akan semakin banyak, sehingga tidak cocok jika digunakan untuk menahan H yang sangat tinggi. Turap juga tidak cocok digunakan pada tanah yang granuler atau berbatu. Kenapa? Karena dia akan sulit untuk dilakukan pemancangan, karena modelnya itu kan dipancang ya. Jadi ditumbuk dari atas dengan hammer atau digetarkan. Tapi kalau tanahnya granuler berbatu itu kan agak sulit untuk menancapkan turap ini ke dalam tanah, sehingga kita juga harus menentukan pertimbangan-pertimbangan ini. Selain ada beberapa keuntungan yang ada di sini, itu yang nanti harus kita pertimbangkan dalam menentukan apakah stabilitas dinding penahan tanahnya, stabilitas penahan tanahnya itu menggunakan DPT, dinding penahan tanah, atau menggunakan turap.
Ini salah beberapa contoh pemanfaatan turap. Jadi turap banyak sekali dimanfaatkan di lapangan, terutama di proyek-proyek yang besar ya. Misalkan adalah dermaga. Jadi ini ada salah satu dermaga, ini tangki minyak Pertamina ya, BBM, tangki BBM. Kemudian ini ada jetinya. Kalau kalian sudah tahu terkait dengan jeti, jadi jeti itu adalah bangunan yang menjorok ke laut untuk sandar kapal. Jadi kapalnya nanti akan sandar di sini. Itu nanti minyaknya itu akan disalurkan melalui pipa, kemudian ke tangki-tangki yang ada di sini. Kalau kemarin ada dengar tangki yang terbakar di Cilacap, di Balikpapan dan segala macam, nah itu fasilitas seperti ini. Dan karena dia berbatasan langsung dengan laut, sehingga kita perlu memberikan perkuatan di sini. Jadi jangan sampai tanah yang ada di sini, biasanya tanah di sini itu tanah yang misalkan di sini laut atau sungai gitu, di sungai tanahnya seperti ini. Tapi kan tidak mungkin ya kita membangun bangunan yang tidak rata seperti ini, tidak miring seperti ini, sehingga kita butuhkan turap dipancang. Ini turapnya. Kemudian kita berikan timbunan di atasnya. Ini akan lebih simpel pelaksanaannya daripada kita bikin dinding penahan tanah di dalam air, itu akan lebih sulit karena turap bisa dilaksanakan dipancang langsung, dimasukkan tanpa perlu adanya casting, tulangan dan segala macam. Dia udah satu set di sini, tinggal nanti dipancang di sini, kemudian dilakukan penimbunan. Nah, nanti naik turunnya air laut itu ditahan oleh si turap ini tadi, sehingga ini adalah timbunannya, ini turapnya, kemudian dia diikat, disatukan yang namanya tie beam. Ini tie beam betonnya, ini nanti di atasnya ini kepala turapnya atau tie beam, atau kepala turap ya, kepala turap tie beam itu, atau balok pengikat itu untuk menyatukan semua turap yang dipasang berjejer. Jadi turap itu nanti bentuknya pias-pias seperti itu, kemudian dipasang, kemudian digabungkan menjadi satu untuk menahan gelombang air yang ada di sini, kemudian untuk menahan stabilitas tanah yang ada di sini, itu digunakan sebagai turap. Kemudian yang kedua sebagai cover dam. Cover dam itu apa? Cover dam itu seperti gambar yang ada di kanan bawah ini. Jadi kalau misalkan kita mau membangun suatu jembatan yang melintasi laut, itu kan pilarnya harus berdiri di atas fondasi, dan fondasi itu harus di tanah kan. Jadi tidak mungkin pilarnya itu ngambang di laut kan. Jadi untuk melakukan proses pemasangan pilar dan fondasi suatu jembatan yang melintasi laut, itu kita butuh area yang kering, karena kalau pemancangan di area basah itu kesulitannya sangat riskan, jadi gelombang atau ada gempa bumi dan segala macam, itu akan sangat berpengaruh kalau cuacanya tidak kondusif. Jadi untuk mempermudah hal tersebut dibuatlah suatu cover dam. Jadi turap itu dipancang melingkar. Awalnya di sini masih ada airnya ya. Jadi turap dipancang melingkar seperti ini, kemudian airnya itu dikeluarkan ke sana, sehingga kita bisa melakukan proses konstruksi fondasi atau pilar jembatan atau apapun itu di sini dengan mudah. Mungkin ada kebocoran sedikit, itu bisa kita hitung. Nah, nanti di dewatering lagi, ini namanya dewatering. Jadi turap dipancang, airnya masih di dalam, kemudian dewatering itu mengeluarkan air yang ada di dalam area cover dam ini. Kemudian baru nanti alat berat masuk, pekerja masuk untuk melakukan konstruksi di sana, bikin fondasi dan segala macam. Itu nanti dilakukan di dalam area cover dam ini. Nanti setelah selesai, ini dicopot lagi, air dimasukkan dulu, kemudian dicopot lagi, kemudian pindah ke tempat yang satunya. Itu untuk mempermudah pekerjaan yang ada di area tengah laut. Kemudian yang kedua ada pemecah gelombang, ada penahan tanah seperti yang tadi saya sampaikan. Itu contoh-contoh dari penggunaan turap. Kemudian tipe-tipe turap berdasarkan bahan itu tadi ada kayu, ada beton, dan juga baja. Jadi parameter material general yang biasa kita gunakan untuk konstruksi teknik sipil. Itu untuk pemanfaatan turap dan tipe-tipe turapnya. Ini ada contoh video pemasangan turap. Jadi ini dinding penahan tanah yang beton ini box culvertnya, dinding penahan tanah, dia tidak menancap ke dalam tanah, hanya diletakkan. Jadi dia memanfaatkan berat
sendirinya, berat sendiri dari DPT-nya untuk menahan gelombang tsunami. Kalau ini tsunami ya simulasinya. Kemudian kalau ini ada turap yang dipancang dengan kedalaman tertentu sampai bawah tanah, kedalaman tertentu di sini, itu dibandingkan, dilakukan simulasi bagaimana perilaku dinding penahan tanah dan turap saat menahan gelombang tsunami. Bisa kita lihat contoh videonya. Ya, itu tadi di sini bisa kita lihat ada gelombang atau ada aliran tsunami yang diberikan. Jadi mensimulasikan saat terjadinya tsunami. Tsunami itu mungkin sudah pada tahu ya tsunami itu apa. Jadi saat misalkan ini darat, ini laut, kemudian ada air, kemudian jika ada gelombang tinggi, gelombangnya sangat tinggi seperti ini, ombaknya kayak ombak di laut ya, tapi ini tinggi sekali, kemudian dia akan gelombang ini akan jatuh ke sini. Kemudian energi terbesarnya adalah energi saat dia jatuh ke sana dan menghantam area daratan. Maka dari itu di Jepang, ini saya pas ke Jepang dulu itu banyak dibangun giant sea wall ya, giant sea wall di area ini untuk menahan gelombang tsunami saat terjadi tsunami. Karena tsunami itu terjadi saat gempa, sementara Jepang itu termasuk area ring of fire ya, banyak terjadi gempa di sana setiap harinya atau setiap bulannya itu banyak terjadi gempa yang ada potensi terjadi tsunami. Jadi saat gelombangnya naik pelan-pelan, saat terjadi getaran di dasar, kemudian gelombangnya naik pelan-pelan, saat airnya itu jatuh, energi terbesarnya ada di sini. Karena kan air misalnya disiram dari atas itu kan akan energinya akan cukup besar ya, dengan ketinggian tertentu di sini, 10 meter, 20 meter atau berapa, itu kalau misalkan langsung berhadapan dengan daratan, itu pasti kalau ada rumah-rumah di sini, itu akan langsung terdampak. Maka dari itu dibangunlah sistem dinding penahan, baik berupa dinding penahan tanah dia gravity wall seperti ini, ataupun turap seperti ini. Jadi ini disimulasikan airnya itu saat jatuh dan menabrak sistem penahan tanah atau giant sea wall ya kalau istilahnya, penahan gelombang, dinding penahan gelombang itu dipasang di sini, kemudian dibandingkan antara turap dan juga dinding penahan tanah itu seperti apa perbedaannya. Dan dari hasil simulasi ini bisa kita lihat di sini jika dengan memasang turap yang ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu, itu dapat menahan gelombang secara lebih signifikan, walaupun dia agak bergeser sedikit ya dibandingkan dengan hanya meletakkan gravity wall di atas permukaan tanah. Jadi efektivitasnya itu lebih besar. Nah, tadi kan gravity wall-nya ada di sini ya. Dari sini saat dia kehantam oleh tsunami atau oleh gelombangnya, itu dia bisa terguling. Jadi dia gagal geser di sini dan gagal guling. Kalau kita lihat dari videonya tadi kan dia terguling dan bergerak ke sana. Jadi gagal geser dan gagal guling. Mungkin daya dukung tanahnya masih masuk vertikalnya, tapi dari guling dan gesernya saat dia disimulasikan terkena gelombang tsunami, dia tidak mampu menahan. Makanya itu diberikan opsi giant sea wall itu harus ada tertancap fondasinya itu dengan kedalaman tertentu supaya dia bisa menahan gelombangnya, karena gelombangnya itu bukan tingginya yang memakan giant sea wall-nya, tapi saat air itu turun ketinggian misalnya 10 meter atau 20 meter, tinggal dikalikan saja energinya berapa saat dia turun ke bawah dan menabrak giant sea wall-nya, sehingga jepitan giant sea wall itu sangat berpengaruh
jepitan tanah di dalam giant sea wall sangat berpengaruh. Kalau untuk gelombang biasa mungkin gravity wall itu bisa menahan gelombang atau memecahkan gelombang dengan adanya giant sea wall ini. Tapi kalau untuk tsunami dengan energi yang cukup besar itu direkomendasikan untuk menggunakan tipe turap yang tertancap seperti ini. Kemudian ini contoh bentuk-bentuk dari turap. Kalian mungkin sering melihat ya di sungai, di bantaran sungai, kemudian di pinggir laut, di dermaga dan segala macam itu sangat jamak sekali turap itu dipasang di area-area tersebut. Ini contoh turap baja yang dipancang untuk sebagai dinding. Nanti ini akan ditimbun di area sini, di area sana itu misalkan ini mau ada jembatan, kemudian ini ada yang abutmen yang naik dari awal itu naik, kemudian baru di pilarnya di atas. Jadi kalau jembatan itu kan dia naik dulu, flyover kalau jembatan. Dia naik seperti ini. Nah, ini itu ada abutmen jembatannya. Kemudian baru ini pilarnya. Di pilarnya ini abutmen jembatan, nanti seperti ini bisa kemudian ditimbun dengan tanah supaya dia bisa membentuk seperti ini dan smooth. Kemudian kalau ini di pinggir sungai, dan untuk menahan banjir dibuatlah turap seperti ini turap, kemudian ini tie beam, dan ini angkurnya, dan ini blok angkur untuk menahannya. Jadi ini ada turapnya, ada tie beamnya, kemudian ada angkur yang dipasang ke belakang, kemudian nanti ini akan ditimbun. Kemudian mau dijadikan taman atau jalan akses seperti apa nanti bisa digunakan seperti itu. Jadi biasanya itu langsung dipancang, kemudian area yang ini kan relatif miring ya, tanah aslinya ya, relatif miring seperti ini nanti akan diratakan, ditimbun, diratakan supaya lebih rata dan bisa digunakan untuk jalan akses perawatan di area bantaran sungai ini. Ini proses pemancangan. Kalau ini pemotongan ya, lebih dipotong ya. Jadi turapnya itu dipancang ke dalam tanah, kemudian nanti supaya rata dia dipotong seperti ini, kemudian diikat dengan adanya tie beam di sini. Dan nanti di sini ada tie beam. Jadi untuk sungai biasanya untuk pembatas biar tidak terjadi banjir atau atasnya itu bisa dijadikan jalan dan segala macam. Itu kan kalau misalnya seperti ini kan air bisa meluap sampai sini dan meluapi jalan, dan itu jalan akan cepat rusak jika terkena air secara terus-menerus, apalagi tergenang air banjir kan. Makanya dibuatlah turap untuk penahan banjir, kemudian jalan bisa lebih lebar. Cuma nanti tinggi airnya itu akan semakin tinggi karena kan harusnya dia muka sungai itu kan awalnya kan seperti ini ya, sungainya di sini, kemudian kita pancang di sini dan kita tutup. Di sini bisa jadi jalan, atau jadi rumah dan segala macam. Tapi resikonya adalah saat dia meluap, yang harusnya biasanya dia sampai sini itu ditahan oleh turapnya ini. Jadi tinggi air banjirnya terus dipertimbangkan supaya turapnya ini masih mampu menahan air dari sungai supaya tidak meluap ke area infrastruktur yang ada di kanan kirinya. Ini salah satu bentuk turap. Kalau yang gambar kanan bawah ini bentuknya itu dibuat seminimalis mungkin, tapi masih mampu menahan gaya-gaya yang ada. Jadi bentuknya ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuk Z, ada yang bentuk, kalau ini bentuk U, ada yang bentuk kotak dan segala macam. Itu tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Kemudian ini alat konstruksinya. Kalau biasanya itu kalau untuk beton atau baja mungkin itu menggunakan hammer ya, menggunakan hammer dipukul kemudian dia akan masuk seperti ini. Tapi kalau ini dengan menggunakan sistem getaran, jadi dia digetarkan karena tanahnya ini granuler, dia agak berbatu, jadi kenapa mereka menggunakan getaran, jadi supaya tanahnya ini bisa masuk. Karena kadang kalau granuler itu kan agak susah ya kalau dipancang ya, karena dia akan memberikan friksi. Tapi kalau digetarkan dia akan membuka ruang untuk masuknya turap ini tadi, sehingga dia bisa masuk secara lebih presisi seperti ini. Jadi ada ikatan-ikatan juga di setiap kalau baja. Kalau untuk baja itu ada ikatan-ikatan seperti ini.
Kalau untuk beton tadi bentuknya seperti yang ini, ada tonjolan dan lekukan seperti ini yang digunakan untuk membuat ikatan. Nanti ikatan finalnya itu dengan menggunakan tie beam, tapi ini untuk supaya lebih simetris. Jadi dia dimasukkan ke sini, jadi dari ujung di sini sampai ujung ke sana itu bisa rata dan saling terhubungkan, tidak ada celah. Di baja juga sama, bentuknya juga seperti ini. Kemudian ini ada alatnya, alat untuk hidrolik jacknya atau untuk mesin penggetarnya untuk memancang turapnya itu tadi. Bisa kita lihat dari video berikut cara pemancangan turapnya. Jadi bisa kalian lihat tadi cara pemancangannya. Jadi dia dimasukkan seperti itu secara bertahap sampai dia mencapai elevasi tertentu. Dipancang, kalau tanahnya pasir, dia ada friksi, berarti dia butuh ada getaran atau butuh dicabut lagi, kemudian dimasukkan lagi supaya dia bisa tertancap dengan sempurna seperti itu. Kemudian nanti itu bisa ditata satu persatu dengan ikatan yang seperti ini tadi. Ikatannya presisi supaya dia bisa menahan beban yang ada di samping akibat tekanan tanah lateral. Itu sebelum kita masuk ke turap kayu, ada yang ditanyakan terkait dengan turap atau sheet pile. Jika ada yang belum jelas atau seperti apa, silahkan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis turap. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke jenis-jenis turap. Di sini ada, tadi saya sampaikan ada turap kayu. Turap kayu biasanya digunakan untuk dinding penahan tanah yang tidak tinggi dan juga untuk pekerjaan sementara ya. Jadi misalkan kita mau melakukan penggalian atau menggali fondasi, itu bisa dikasih turap kayu, sementara nanti akan dicopot kembali dan ditimbun kembali. Jadi tidak membutuhkan material yang mahal. Bisa digunakan untuk dinding penahan tanah yang tidak tinggi karena kekuatannya terbatas, kemudian digunakan pada tanah yang tidak berkerikil. Dan juga banyak digunakan untuk pekerjaan sementara, penahan tebing galian dan segala macam. Nanti setelah selesai baru ditimbun kembali, turapnya diangkat. Contoh-contohnya seperti ini, ada bentuk kotak dijejerkan seperti ini, ada yang dibuat skema kuncian seperti ini. Jadi ada kuncian-kunciannya di sini. Nanti ini akan menjadi kunciannya, ini akan masuk ke sini dan seterusnya. Kalau untuknya lock beam tetap ada atau tie beam, kemudian sheet pile-nya atau turap kayunya, kemudian ada, kalau misalkan masih tidak kuat, biasanya ada supported pile. Kalau kalian sering lihat ada bikin casting, kemudian belakangnya itu diberikan pengaku, itu adalah fungsi dari supported pile supaya ini tidak terdeformasi secara berlebih saat terkena tekanan dari lateral. Kemudian yang kedua itu ada turap beton, umumnya dibuat secara fabrikasi. Dibuat secara fabrikasi di pabrik dengan dimensi-dimensi yang tertentu, yang biasanya itu sudah ada di tabel ya, ditabelkan. Jadi nanti kalau kalian mau pesan, dimensinya itu sudah fix, ada kodenya, tipe-tipenya W325 dan segala macam, itu sudah ada, termasuk bentuk-bentuknya itu juga sudah ada. Kemudian stabilitasnya itu
yang harus dipertimbangkan adalah momen akibat tekanan tanah dan momen pengangkatan saat konstruksinya. Itu harus dipertimbangkan nanti dari segi stabilitasnya. Kalau tekanan tanah sudah kalian pertimbangkan di hitungan seperti dinding penahan tanah, kemarin hitungannya tetap sama ya, karena dia ada tanah perbedaan tinggi, kemudian ada tekanan tanah aktif, ada tekanan tanah pasif. Itu akan sama seperti dinding penahan tanah. Bedanya ini hanya bentuknya saja. Bentuknya saja kalau DPT cantilever wall itu kakinya pendek seperti ini. Kalau turap itu memanjang sehingga dia nanti tekanannya mungkin akan sampai bawah sini. Yang ini juga sama. Nanti untuk detail perhitungannya akan saya jelaskan. Kemudian tebal minimum turapnya itu 20 cm. Kenapa? Karena untuk mengatasi tadi yang namanya shrinkage atau kembang susut dari beton. Jadi kalau tebalnya kurang dari ini nanti akan mudah terjadi crack betonnya itu karena dia terlalu tipis. Padahal konstruksinya itu sangat panjang. Jadi kalau dia tebalnya terlalu tipis, itu akan rawan sekali terjadinya retakan. Kemudian turap baja yang ketiga, ini lebih ringan dibandingkan beton, kemudian mudah dipancang, dapat dibongkar dan dipasang kembali, keawetannya tinggi, mudah dilakukan penyambungan. Tipe-tipenya seperti ini. Jadi ada bentuknya Z seperti ini, ada bentuknya U, ada yang bentuknya lurus, tergantung nanti kebutuhan kalian seperti apa. Kenapa konstruksinya lebih ringan? Karena baja itu kan modulus elastisnya lebih tinggi sehingga dia memiliki kekuatan yang cukup besar dan mudah dibentuk. Kalau beton tadi kan ada minimal 20 cm ya, karena dia harus memenuhi kriteria untuk retak susut. Tapi kalau baja itu tidak ada kriteria tersebut sehingga bentuknya itu bisa dibuat sevariatif mungkin, setipis mungkin dengan kekuatan yang relatif sama dengan kekuatan beton. Jadi bisa dilakukan pemancangan dengan turap baja, namun harganya yang cukup mahal ya, harganya cukup mahal jika dengan menggunakan turap dari material baja. Kemudian konstruksi lebih ringan, ya mudah dipancang karena dia tipis sehingga digetarkan pun seperti yang tadi di video ini itu akan lebih mudah daripada dengan yang beton. Kemudian keawetannya tinggi karena dia anti karat, bisa kita tambahkan lapisan anti karat untuk di laut misalkan, kalau misalkan dibutuhkan atau seperti apa. Kemudian mudah dilakukan penyambungan karena ini ada kuncian-kuncian seperti ini yang bisa langsung dipasangkan di sepanjang turapnya ini. Jadi ada kuncian-kunciannya sehingga dia mudah dipasang dan pasti simetris pemasangannya. Kemudian untuk analisisnya itu ada beberapa analisis yang harus dilakukan. Sama seperti dinding penahan tanah kemarin, kita harus menganalisis tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, kemudian keseimbangan muka air sama tekanan air hidrostatis ya. Kemudian beban di atas permukaan sama, gempa sama, benturan gelombang dan tarik kapal jika dia ada di dermaga atau ada di laut. Itu harus kita pertimbangkan. Beban-beban ini harus kita pertimbangkan untuk mengevaluasi kekuatan dari suatu sheet pile atau turap. Oke, sebelum kita masuk ke analisis, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum mengumpulkan tugas 2. Teknik fondasi. Fahrizal Aribowo ada di sini? Nggak ada ya? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Atau kurang jelas? Atau seperti apa? Silakan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, akan saya lanjutkan ke analisis dan perancangan turap. Untuk analisis perancangannya,
Yang pertama harus kita lakukan yaitu mengevaluasi stabilitas dari konstruksi sheet pile atau turap itu sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama menentukan panjang bagian yang akan dipancang ke dalam tanah. Jadi misalkan ini ada tanah, sekarang ada tanah seperti ini tanah bagian atas, ini tanah bagian bawah. Kemudian kita harus menentukan tinggi ini berapa, kemudian tinggi pancangnya berapa. Kalau misalkan kita akan menggunakan turap. Kita sebut dengan H, disebut dengan D misalkan. H tinggi lerengnya berapa, D tinggi tertancapnya berapa. Itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Nilai D ini untuk menentukan L. Untuk menentukan L ini. Itu yang pertama menentukan panjang bagian yang dipancang ke dalam tanah, yang kedua menentukan dimensi dari turapnya, dimensi bentuknya seperti ini tadi. Bentuknya akan seperti apa. Kemudian apakah menggunakan turap baja, turap beton, ataupun turap kayu. Kalau turap baja itu ada tabel profilnya di sini. Bentuk-bentuknya, kemudian B-nya berapa, H-nya berapa, inersianya berapa, karena nggak mungkin kan kita ngitung inersia bentuknya seperti ini, bentuknya yang aneh-aneh seperti ini, sehingga kita harus menggunakan inersia dari pabrikan. Dia biasanya memberikan data-data terkait dengan momen inersia, elastik modulus, plastik modulus, dan segala macam, dimensinya berapa, itu diberikan data-datanya. Kita harus tentukan dulu. Kalau menggunakan beton, ya kita bisa menggunakan tabel profil juga, tabel profil seperti ini. Tergantung bentuknya, kalau bentuknya aneh-aneh ya kita harus cari dari pabrikannya, tapi kalau bentuknya adalah persegi panjang atau kotak seperti ini, ya nanti inersinya kan 1/12 BH pangkat 3, dan segala macam dan seterusnya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kalau turap kayu kan kotak ya, nggak mungkin turap kayu kalian buat bentuk aneh-aneh seperti ini, sehingga turap kayu biasanya dengan menggunakan kotak seperti ini bisa kalian hitung momen inersianya berapa untuk menahan bending moment dari sistem turap yang kalian gunakan. Ya, untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan turap cantilever ya, turap cantilever. Tadi kan ada dua jenis turap. Yang pertama adalah turap cantilever, yang kedua adalah turap cantilever dengan angkur. Kita akan membahas yang turap cantilever ini. Skemanya adalah ini adalah jepitannya, ini jepitan, ini adalah bebasnya. Jadi skemanya nanti sama seperti dinding penahan tanah cantilever seperti ini. Cuma nanti bentuknya ini lebih tipis. Ya, ini silahkan diperhatikan ya, ini cara step by step untuk melakukan perhitungan turap cantilever pada granular soil yang pertama. Kita yang pertama adalah mengasumsikan dulu papan turap merupakan konstruksi kaku sempurna, garis elastis merupakan garis lurus yang miring sesuai dengan gambar dan berputar melewati titik putar DO. Kita asumsikan dulu jika papannya ini merupakan konstruksi yang kaku, jadi dia deformasinya itu tidak seperti ini ya, tidak melengkung seperti itu, tapi deformasinya kita asumsikan dulu dia miring seperti ini dan berputar di suatu titik tertentu yang kita beri kode DO atau D0 di sini. Jadi posisi D0 ini adalah setinggi D kecil 0 ini. Dengan tinggi lerengnya adalah H itu tinggi dari atas sampai bawah sini. Kemudian kedalaman D0 itu dari dasar ini sampai ke titik putarnya D0. Jadi kita asumsikan akibat tekanan tanah lateral di sini, papan dari cantilever wall-nya itu, papan dari turapnya itu akan berputar, memutari atau di titik melewati titik putar D0 di sini. Jadi menjadi berputar seperti ini. Itu asumsi yang akan kita gunakan. Untuk analisisnya, sama seperti dinding penahan tanah, lebarnya adalah 1 meter tegak lurus bidang gambar. Kesananya itu adalah 1 meter lebar kesananya.
Nanti kok 2-3 meter ya tinggal kita kalikan saja tekanan tanahnya. Kemudian ditentukan panjang bagian turap yang tertanam D. Kita harus menentukan D. Dari mana kita dapatkan D? Yaitu D dari D0 dikalikan SF. Jadi D0 ini dikalikan safety factor. Kalau untuk turap tanpa angkur, safety factornya 1,2 atau 1,5. Biasa kita gunakan 1,2 sampai 1,5. Bisa digunakan untuk memberikan nilai safety factor supaya saat hitungan kita ada di sini itu masih ada panjang turap yang bisa kita, atau ada space amanan yang lebih tinggi jika kita tambahkan. Jadi 1,2 sampai 1,5 tergantung dari nanti yang akan kita gunakan. Kemudian dimensi papan turapnya itu didasarkan pada hitungan momen maksimum. Kemarin kan kalian sudah belajar menghitung tekanan tanah aktif dan pasif ya. Itu ada tekanan tanah, ada gayanya, ada tekanannya, kemudian ada momennya, ada lengannya dan segala macam. Itu momen maksimum yang ada di sistem turap ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi dimensi dari papan turap yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama kita harus menentukan D0, kemudian menentukan D, dan menentukan dimensi dari papan turapnya. Jika untuk tanah kohesif yang memiliki tadi untuk tanah granuler, kalau tanah kohesif memiliki nilai sudut gesek internal mendekati 0. Jadi berdasarkan kalau misalnya kita ambil dari standar Jepang, itu diberikan koefisien tekanan tanah aktif untuk tanah kohesif KAC sama dengan 0,5 dan pasifnya adalah 2. Itu jika kita untuk tanah kohesif. Karena kalau kita menggunakan skema yang kemarin dengan kohesi itu ada tariknya dan segala macam, itu analisisnya akan sangat kecil nilai dari tekanan tanah aktifnya. Karena kan turapnya nanti dalam ya, jadi pasifnya itu akan semakin besar. Jadi nanti malah tidak dibutuhkan turap, sehingga kalau untuk tanah yang kohesi diasumsikan nilai tekanan tanah aktifnya untuk tanah kohesif itu adalah 0,5 dan tekanan tanah pasifnya adalah 2 karena 1 per 0,5. Itu didasarkan pada Jepang peraturan yang ada di Jepang Port and Harbor Structure. Itu memberikan nilai seperti ini untuk tanah kohesif. Karena biasanya kalau turap itu biasanya tanahnya tanah asli di sana, jarang ada timbunan, jadi timbunan paling cuman segini, itu timbunan. Sisanya adalah tanah asli yang ada di sana, di lapangan. Seperti itu. Kemudian kita selanjutnya sama, kita harus menghitung tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Jadi stabilitas turap, kalau kemarin stabilitas dinding penahan tanah itu kan berputar di TTO ya, di dasar fondasinya seperti apa. Tapi kalau stabilitas turap pada setiap titik itu kita menggunakan skema adalah sigma PH sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Itu yang harus kita pegang. Dengan sigma momen pasif dibagi dengan sigma momen aktif harus lebih di antara 1,5 dan 1,2 di titik D0. 1,5 sampai 2 titik D0 atau SF digunakan sebagai pembagi. Panjang turap tertanam adalah D0, kita cari D0 dulu kemudian dikalikan dengan 1,2 untuk mendapatkan D atau panjang turap tertanam yang real dipasang. Kalau secara hitungan itu hanya sampai D0, H plus D0, itu panjang turap yang dibutuhkan. Tapi karena kita butuh safety factor, sehingga kita harus D0-nya harus kita kalikan dengan safety factor, sehingga didapatkan D. Jadi total panjang turap yang dibutuhkan adalah H ditambahkan D, dengan menghitung keseimbangan gaya-gaya. Jadi sigma PH sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Kemudian step analisisnya ini silahkan kalian pahami step by stepnya, karena ini ada agak sedikit tricky ya, agak sedikit berbeda dengan yang harus dilakukan di dinding penahan tanah. Jadi yang pertama harus kalian hitung adalah analisis dilakukan per 1 meter galus bidang gambar. Tadi sudah saya jelaskan. Step by stepnya pertama adalah menghitung momen aktif dan momen
pasif total terhadap titik D0. Jadi momen aktif dan momen pasif terhadap titik D0. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau D0 kan belum tahu ya. Jadi kalau D0 belum tahu ya kita tulis saja D0. Sementara kita tulis D0, kemudian kita buatkan tabel seperti yang kemarin kita lakukan. Jadi PA sama dengan H plus D0 kali gamma kali KA. Kemudian dia harus untuk mendapatkan PA ini, itu adalah ini alasnya, setengah kali alas kali tinggi, jadi kali setengah H. Kali setengah H, di sini dapatkan nilai PA. Kemudian PP juga sama, masih ada komponen D0 di sini. Misalnya hanya 5 meter, gamanya 15, KA-nya 0,5, kemudian setengah kali 5 meter. Kemudian D0 masih ada di sini. Nanti kita persamaannya tetap akan seperti itu. Misalkan hanya ini 5 meter ya. Hanya 5 meter, kemudian gamanya 15, KA-nya itu 0,5, KA-nya 0,5 misalkan, berarti rumusnya menjadi 5 ditambah D0, D0-nya kita tulis D0, kemudian dikalikan gamanya 15, dikalikan KA-nya 0,5. Itu adalah PA atau gaya aktif. Kemudian nanti kita kalikan lengannya terhadap D0, sehingga kita dapat sigma momen aktif. Jadi ini kita kalikan dengan lengannya. Lengannya berarti ini kan sepertiga kali H plus D0 kan. Sepertiga H plus D0 per 3. H plus hanya 5 plus D0 per 3. Seperti ini, nanti kita masukkan ke sini, kemudian sigma MP juga sama, momen pasif, sama, kemudian tadi kita mengikuti skema jika sigma M total itu harus sama dengan 0, yaitu kesetimbangan gaya-gaya untuk menentukan panjang D0-nya ini. Jadi dikurangi dengan sigma MP harus sama dengan 0, sehingga kita tahu D0-nya berapa. Step ketiga adalah menghitung D0. Setelah kita menghitung sigma M total sama dengan 0, kemudian kita menghitung D0. Setelah menghitung D0, kita hitung D. D sama dengan 1,2 kali D0. Itu kita dapatkan total panjang turap yang akan dipasang di lapangan. Itu L. Jadi nanti menghitung D, nanti L itu sama dengan H plus D. Kemudian yang selanjutnya kelima itulah menghitung momen maksimum terhadap titik yang berjarak X dari B untuk menentukan momen maksimum. Jadi setelah kita dapatkan panjang turap yang dibutuhkan atau yang akan dipasang, kita harus menentukan titik momen maksimumnya. Kalau D0 ini kan momen 0 ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada beban PA dari sana, dia momennya akan seperti ini. Misalkan ini momennya ini melewati D0. Jadi D0 itulah saat momen sama dengan 0, sigma M total sama dengan 0. Itulah titik D0. Selanjutnya kita harus mencari titik momen maksimum, yaitu di sini. Ada momen maksimum di sini. Titiknya di mana? Yaitu di lokasi X. Jadi kita menghitung momen maksimum terhadap titik berjarak X dari B. Dari B di sini titik B. Itu adalah titik dengan cara diferensial dari momen total. Jadi kalau kita mau mencari, kalau kita ada persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus B. Untuk mencari maksimum dan minimumnya itu kan didiferensialkan satu ya. Diturunkan satu sehingga kita dapat titik maksimumnya. Itu kita sama dengan kan 0. Jadi 2AX ya. 2AX sama dengan 0. Didiferensialkan. Kemudian bisa menghitung dimensi pile berdasarkan momen maksimum di titik X tadi. Itu step-step yang bisa kita gunakan. Nanti silakan dipelajari lagi, dibaca lagi step-stepnya. Secara general step-stepnya saya tuliskan seperti ini, supaya nanti bisa mudah untuk dipahami. Jadi menghitung momen aktif, kemudian menghitung momen pasif terhadap titik D0.
Jadi D0 tetap kita masukkan, kemudian kita menghitung sigma momen total sama dengan 0. Jadi momen aktif minus momen pasif sama dengan 0, sehingga kita dapatkan D0, kemudian kita cari D. Setelah kita dapat D, kita dapat L. L itu adalah H plus D. H plus D, kemudian menghitung momen maksimum terhadap titik yang berjarak X dari B, momen maksimum dan momen maksimumnya itu untuk menghitung dimensi dari seed pile-nya. Sorry, ini bukan pile ya, ini seed pile. Seed pile, dimensi dari seed pile-nya itu berapa? Itu step by step analisisnya. Kalau supaya lebih jelas, kita akan masuk ke contoh perhitungan ya. Misalkan di sini ada tanah di titik A, kemudian ada dasarnya titik B. Kita lakukan pemancangan. Di sini hijau ini adalah panjang turap yang diperlukan. Kalau sampai biru ini yang terpasang di lapangan berapa panjangnya. Kemudian ada tanah PA, kemudian ada PB, gamanya ada 18, phi-nya ada 30, kemudian tegangan izin dari turapnya itu adalah 10 MPa, tegangan izin ya. Jadi turapnya misalkan dari beton, tegangan izinnya itu adalah 10 MPa. Itu kita gunakan gamma, phi, dan tegangan izin dari turapnya. Itu tanahnya kita anggap sama, satu lapis seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menggambar distribusi distribusi tekanan tanah lateral, diagram tekanan tanah lateralnya. Ada satu di sini PA, ada satu di sini PP. Dengan alasnya itu adalah H plus D0 gamma KA. Di sini alasnya D0 gamma KP. Sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Cuman kita di sini D0-nya karena belum tahu, kita masukkan nilai D0. Tinggi lerengnya 2 meter, kita harus mencari D dan D0 untuk mendapatkan nanti L panjang totalnya. Kemudian kita hitung dulu PA-nya berapa. PA-nya adalah setengah kali H plus D0 kuadrat gamma KA. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ini tingginya adalah H plus D0. H plus D0 kuadrat gamma KA. Kemudian kita dapatkan PA-nya setelah kita hitung adalah 3 dikalikan 2 plus D0 dikuadratkan. Kilonewton. Jadi kita masih masukkan D0 di sini. Kemudian jarak PA ke D0, jarak PA ke D0 ini untuk menentukan lengannya atau EA. EA sama dengan sepertiga 2 plus D0, H plus D0. Ini adalah lengan dari momennya. Kemudian gaya pasifnya sama setengah D0 kuadrat gamma KP setengah kali alas kali tinggi sama kita dapatkan PP 27 D0 kuadrat kilonewton. Kemudian jaraknya lengan momennya adalah sepertiga kali D0 karena PP-nya hanya 1 seperti ini. Sepertiga kali D0. Jadi kita dapat PA, kita dapat EA, kita dapat PP, kita dapat EP. Kemudian untuk menghitung momennya, kembali lagi seperti tadi, stabilitas momen itu adalah sigma momen A aktif dikurangi dengan sigma momen pasif, itu sama dengan 0. Sehingga PA dikalikan EA, EA itu lengannya, dikurangi PP dikalikan EP sama dengan 0. Kita masukkan saja dengan persamaan keseimbangan biasa. Kita masukkan PA di sini, kemudian kita masukkan EA, kita masukkan PP, kita masukkan EP. Kita dapatkan persamaan ini, persamaan linear ya, satu variabel ya, ini kita mencari D0 saja. Dipastikan kalau variabelnya hanya satu ya, jangan sampai ada beberapa variabel karena untuk penyelesaiannya akan berbeda. Kemudian kita dapatkan D0 adalah 1,85 meter. Jadi D0 itulah 1,85 meter dari permukaan di sini. Kemudian kedalaman turap tertanam aktualnya, ini adalah yang dibutuhkan. Kedalaman turap tertanam yang dibutuhkan. Kalau aktualnya harus dikalikan dengan safety factor dulu. 1,2 kalikan D0, sehingga kita butuh 2,3 meter total. D-nya itu sama dengan 2,3 meter, sehingga L panjang turap yang aktualnya terpasang di lapangan adalah 4,3 meter atau H1. H1 sama dengan H ditambah D0, 4,3 meter. Itu kebutuhan total turap
yang akan dipasang di lapangan. Biasanya kita bulatkan, karena nggak mungkin 4,3 kan, misalnya kita bulatkan jadi 5 atau jadi 6 meter, tergantung ketersediaan turap di lapangan seperti apa. Apakah dia dijualnya per 3 meter, atau per 5 meter, atau per 6 meter, itu kita harus menyesuaikan dengan yang ada di lapangan. Tapi intinya kebutuhan turap aktualnya atau total panjang turap aktualnya itu adalah 4,3 meter. Jadi kita berdasarkan stabilitas momen totalnya, MA min MP sama dengan 0, kita ketemu dari D0-nya. Step kedua setelah menemukan D0 atau panjang turap totalnya adalah menentukan dimensi turapnya. Dimensi turap, misalkan dimensinya kita menggunakan bentuk yang kotak seperti ini yang lebih mudah ya. Jadi lebarnya itu kan per 1 meter tegak lurus bidang gambar, jadi lebarnya 1 meter, tebalnya berapa itu yang harus kita cari di sini. Thickness-nya ini berapa. Caranya adalah menentukan momen maksimum yang terjadi di titik X di antara B dan D0. Jadi di antara B dan D0 ini ada titik X. Titik X di sini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menentukan gaya aktif sama PA sama dengan setengah kali 2 kali X. Kalau tadi D0, sekarang kita ganti dengan X. Karena yang mau kita cari adalah di titik X. Kalau D0 tadi kan sigma momen sama dengan 0. Kalau ini kita di momen maksimumnya. Jadi kita ganti dengan X, kita ketemu PA sekian kilonewton, dan kita ketemu jaraknya, lengannya. PP juga sama, kita ketemu sekian kilonewton, dan juga ketemu jaraknya. Sehingga kita bisa hitung jumlah gaya lateralnya, PA dan PP itu ketemulah nilai X-nya. X itu berapa? Dari gaya-gayanya, keseimbangan gaya-gayanya kan bisa diestimasi ya untuk menentukan lokasi titik X itu di mana. Tadi kan titik D0 itu adalah 2,3 meter ya. D0 itu 1,85. D0 itu 1,85. Kemudian titik X-nya kita temukan dia 1 meter. Jadi benar asumsi kita kalau titik X itu ada di B, di antara B dan D0. Itu yang kita asumsikan tadi. Jadi titik X itu kita asumsikan itu ada di B dan D0, di antara B dan D0. 1 meter, kemudian kita harus mencari momen maksimumnya. Jumlah momen maksimum harus sama dengan 0 untuk menentukan nilai persamaannya, nilai X-nya. Jadi sigma MX sama dengan PA EA kalikan PP kali EP untuk di X ya. Kalau tadi kan di D0, ini persamaannya berbeda. Sehingga kita masukkan nilainya, kemudian kita dapat persamaan momennya. Untuk mencari maksimum, kondisi maksimum di sini, seperti ini tadi, ini maksimumnya di sini. Untuk mencari maksimum di sini, kita harus mendiferensialkan atau turunan ya, kalau kalian kenal turunan, itu kita diferensialkan. Kita diferensialkan persamaan ini menjadi persamaan ini, kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 1 itu di sini. Jadi persamaan linear satu variabel sederhana ya, turunan, integral dan segala macam, kita masukkan sehingga kita mendapatkan momen maksimumnya adalah minus 18 kN/meter. Minus itu hanya menandakan arah ya. Jadi maksimumnya itu di 18. Jadi minus itu ke sini minus, kalau ke sini minus berarti ke sana plus. Itu hanya menandakan arah saja. Jadi maksimumnya adalah 18 kN/meter. Kita sudah mendapatkan momen maksimumnya di sini. Setelah kita mendapatkan momen maksimumnya dan lokasi dari momen maksimumnya itu di mana, kita harus menentukan tebal dari turapnya dengan modulus section, modulus of section atau W. W itu modulus section dengan rumus T kuadrat dikalikan 1 meter tegak lurus bidang gambar di sini. Jadi T kuadrat kalikan B atau lebarnya ya, B atau W ya, dibagi 6. Itu rumusnya. Sedangkan W itu sama dengan M dibagi tegangan allowable-nya, tegangan izinnya. Sehingga kita dapatkan nilai W di sini. Kita masukkan persamaan T-nya, T kuadrat per 6, 18. 18 itu adalah sigma allowable-nya. Sehingga kita bisa dapatkan T di sini adalah 0,1 meter atau 11 cm. 11 cm. Jadi tebalnya 11 cm, lebarnya adalah 1
meter untuk menentukan tebal dari turapnya. Itu cara analisis turap tanpa anchor ya, cantilever saja tanpa anchor. Ini selanjutnya ada turap dengan angkur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Atau ada yang bingung? Atau seperti apa? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk support file pada turap tuh digunakannya pas kapan ya, Pak? Support file. Ya, maksudnya seperti apa? Yang tadi tuh, Pak, yang turapnya tegak lurus, terus di belakangnya ada angkur ya? Angkur ya itu namanya, Pak. Sebentar, Ini kayaknya namanya support apa gitu. Set Pak, slide saya malah hilang. Oh ya, oke. Tunggu. Sebentar. Support file. Support file di mana ya? Di slide awal? Iya, di slide awal-awal, Pak. Iya, support file. Ini? Iya, betul. Oh, oke. Kalau ini untuk kayu ya. Jadi support filenya itu bisa dengan kayu juga. Karena kan kayu kekuatannya rendah ya. Kalian sudah belajar kayu belum ya? Teknik kayu, struktur kayu sudah? Belum? Belum. Oh. Oke, jadi karena ini kayu, kalau kalian bekesting, tahu nggak bekesting? Tahu, Pak. Tahu kan bekesting ya? Nah, bekesting itu kan misalnya kita mau bikin balok, kan kayu ya, sorry. Balok ini kan kayu, yang merah ini kayu, kemudian kayu ya. Kemudian ini kan nanti akan dipasang tulangan dan segala macam di sini. Sebelum nanti dicor ya. Nah, itu biasanya untuk menahan kekuatannya. Kalau misalkan ini nggak mampu untuk menahan beton yang ada di sini saat dituangkan betonnya, itu biasanya kan dikasih semacam counterfort lah kalau kita di dini penahan tanah kemarin. Itu counterfort tapi dia cuman kayu seperti ini. Nanti ditancapkan di tanah. Itu sama supported pile-nya ini pile kayu juga. Jadi dengan menggunakan kayu terus kayunya dipasang ke tanah ditancapkan. Jadi seperti pile miring. Cuma dia dipasang mungkin per sekian meter ya. Kalau turapnya kan memanjang seperti ini. Kalau ininya mungkin nanti per 1 meter atau per 2 meter. Itu nanti pertimbangannya adalah kekuatan dari sheet pile-nya. Kalau misalkan tadi dengan beton atau dengan baja, itu kan bisa dikasih angker ya. Dikasih angkur seperti ini. Ya. Seperti apa ya tadi fotonya. Nah, ini dikasih angkur seperti ini. Tapi kalau kayu kan nggak mungkin ya kita berikan angkur di dalam seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menyangga di luar. Tadi pertanyaannya apa ya? Kapan digunakannya? Berarti fungsinya seperti bekisting itu ya, Pak? Iya, seperti apa ya? Penahannya aja. Kita harus hitung dulu analisis yang tadi. Analisis ini. Analisis ini kan kita hitung ya. Step ini kan kita hitung. Kemudian nanti tingginya misalkan 2 meter. Pas kita hitung D-nya itu 10 meter. Kan nggak mungkin ya. Kita 12 meter, kita menyediakan kayu 12 meter, terus hanya untuk melindungi 2 meter. Atau tidak ada yang tersedia, misalkan tingginya 2 meter, kayunya dibutuhkan adalah 6 meter. Totalnya 6 meter, di sini 4 meter. Itu kan nggak tersedia ya. Iya. Kayu dengan panjang mulus full totally dengan lebar 1 meter, tebalnya tadi misalkan 5 cm atau 4 cm gitu, dengan panjang total 6 meter. Itu agak sulit ditemukan di lapangan. Maka misalkan bisa kita gunakan ini hanya, misalkan ini 2 meter, ini digunakan hanya 2 meter atau 1 meter misalkan. 1 meter atau 2 meter, tapi kita tambahkan pengaku di sini. Nah, nanti kita analisis pengakunya ini. Kita analisis dia mampu menahan tekanan yang ada di PA. Jadi dia sebagai tekanan tanah
pasif. Itu yang logika-logika yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai kita hanya ngitung, hitungannya segini kok Pak. Tapi kan di lapangan nggak mungkin dilaksanakan. Misalkan kita punya tinggi ini 2 meter, terus D-nya itu dengan ini sistem cantilever ya, turap cantilever ya, tanpa angkur dan tanpa support pile. Itu kita ketemu 2 meter, tertanamnya 3 meter, 5 meter. Sementara kayu di lapangan tidak ada yang tersedia segitu. Tidak ada yang tersedia sepanjang itu, sehingga kita tidak bisa memaksakan desain kita itu untuk di lapangan, karena di lapangan nggak bisa dipasang. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan, apalagi kalian TRPBS ya, benar ya, TRPBS, kalian nanti akan langsung bersinggungan dengan yang di lapangan. Jadi kita harus menyesuaikan juga, nggak mungkin ada kayu dengan panjang 6 meter, 5 meter mulus, panjang terus gitu, sepanjang sekian meter, kesananya kan nanti panjang sekian meter. Jadi kita harus berkompromi juga dengan lapangan seperti apa. Oh, adanya 3 meter, kalau 3 meter ada, berarti ini 2, ini 1, kemudian kita back analisis, kita membutuhkan pengakunya ini berapa, setiap berapa meter, dan segala macam, seperti yang kita lakukan di dinding penahan tanah kemarin. Seperti itu pertimbangannya. Cukup menjelaskan nggak ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup Pak, cukup. Terima kasih. Oke. Sip. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silahkan yang mau bertanya. Ini kita pertemuan ke 13 ya? 12. Masih 2 pertemuan lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar pengenalan terkait dengan turap dengan angkur ya. Ups. Salah. Sekilas nanti akan saya kenalkan, karena waktunya sepertinya tinggal 20 menit lagi ya. Jadi ini tadi sebelumnya saya jelaskan terkait dengan turap tanpa angkur. Jadi yang cantilever biasa seperti ini hanya memanfaatkan kekuatan dari turapnya saja. Kemudian tadi ada yang nanti akan ada saya jelaskan dengan angkur. Dengan angkur seperti ini atau dengan pile penahan seperti ini sama skemanya. Dan pile seperti ini di depan. Jadi kadang newslet gimana ya? Show. Oke. Oke, sudah terlihat. Kalau misalkan kita ada daratan seperti ini, kemudian di sini ada air, sana kita bisa lakukan pemancangan turap seperti ini, kemudian kita timbun di area sini. Itu untuk menahan area tepi sungai ini dari gerusan, dari gelombang dan segala macam. Itu kita bisa pasang turap di sini. Tapi ada juga yang menggunakan angkur tadi. Angkur bisa kita tanamkan di sini. Kemudian di sini bisa ada balok, kemudian di sini bisa jadi jalan akses karena sudah ada fondasi blok angkurnya tadi dengan beton tadi seperti yang di foto
sebelumnya tadi. Jadi ini tanpa angkur, kalau dengan angkur seperti foto tadi. Ada juga pemanfaatan turap untuk melakukan penggalian. Jadi misalkan ada tanah seperti ini, kemudian kita mau bikin underpass. Underpass tahu ya, underpass di bawah kita pancang turap di kanan dan kiri sini. Kita pancang turap di sini. Kita pancang turap di kanan kiri, ini tanah. Kemudian kita lakukan penggalian bertahap. Kita gali sampai kedalaman tertentu. Misalkan sampai sini. Dengan adanya turap masih terpasang. Setelah itu kita lakukan penggalian. Ini kita gali. Ini kita gali, digali seperti ini. Sehingga nanti tinggal sisa seperti ini. Dan nanti di bawahnya ini bisa ada baloknya seperti ini juga bisa dilewati jalan, kemudian di sini bisa buat jalan raya 2 arah. Ada kolomnya juga seperti ini, kemudian ini bisa dilewati mobil atau motor. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan turap. Nah, angkernya itu bisa dipasang ke belakang seperti ini atau dengan grouting. Jadi pasang angker terus kita grouting dengan beton. Kita grouting dengan beton seperti ini, atau bisa dipasang di depan sebagai balok di sini. Jadi dia akan menahan ke kanan dan ke kiri. Jadi ada berbagai macam tipe turap dengan angkur. Angkurnya berupa angkur lurus blok seperti ini. Angkurnya dari baja ya, dari tulangan gitu, atau tulangan yang disusun kemudian diikat bisa. Jadi bisa dari tulangan baja kalau diameternya oke. Kalau enggak ya nanti tulangan yang disusun kemudian diikat menjadi satu. Itu bisa, atau menggunakan kabel atau tulangan khusus lah untuk sebagai ground anchor ini. Ini nanti dimasukkan kemudian di grouting dengan beton. Ini beton. Kalau ini nanti bisa pakai baja, blok baja atau blok beton atau seperti apa nanti pertimbangannya bisa, asalkan analisisnya oke. Kalau yang di depan sini bisa menggunakan balok beton atau balok baja, atau di sini juga bisa dikasih balok untuk menahan bagian atasnya. Itu sedikit pengenalan terkait dengan turap yang menggunakan angkur. Kalau tanpa angkur kan tadi langsung analisisnya tentukan D0, kemudian sigma momennya dulu tentukan, momen aktif, momen pasif, kemudian dapat D0, kemudian dapat D, dapat H, kemudian kita tentukan momen maksimum, dan semua hal itu adalah berpusat di titik D0 ini kalau turap tanpa angker. Tapi kalau turap dengan angker, titik putarnya itu ada di titik ini, kita sebut titik A misalkan. Titik putarnya nanti akan mengacu ke sana. Jadi nanti analisisnya agak sedikit berbeda step analisisnya. Yang pertama sama menghitung D0 dan D, 1,2 kali D0 dan segala macam. 1,2 sampai 1,5 ya nanti. Kemudian yang kedua menghitung dimensi pile, momen maksimum, dimensi angkur, menentukan peletakan blok angkur, desain structure, menentukan lokasi angkur. Jadi kalau yang tanpa angkur tadi, stepnya itu sampai step 2 ini. Hanya 2 step ini aja, menghitung D0 dan D, kemudian ini nanti 1,2. Kalau untuk yang dengan angkur nanti 1,5 ya. Dengan angkur nanti 1,5. Kemudian menghitung dimensi sampai sini saja. Kalau dengan angkur, tanpa angkur. Kalau dengan angkur kita harus menambahkan poin menghitung dimensi angkur, menentukan peletakan blok angkur, desain struktur angkur, dan menentukan lokasi angkurnya di mana. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk kondisi equilibriumnya, kalau tadi kan kita menggunakan sigma M di D0 ya, sama dengan 0. Jadi titik putarnya itu di D0. Kalau dengan angkur, itu titik putarnya adalah di titik peletakan angkurnya, atau di titik C misalkan. Jadi sigma MC sama dengan 0. Kalau tadi kan sigma M D0 sama dengan 0. Kalau ini sekarang kita sigma MC sama dengan 0.
Kemudian yang selanjutnya menentukan D panjangnya itu 1,5 kali D0. Kalau dengan angkur itu 1,5 kali D0. Kalau tanpa angker itu tadi 1,2 untuk menentukan nilai D atau panjang aktual yang ada di lapangan. Jadi skemanya agak sedikit berbeda dengan yang tanpa angkur, karena kita menambahkan angkur di sini, sehingga titik putarnya itu akan berpindah ke titik C atau ke titik lokasi angkurnya sedalam A di sini. Itu yang harus kita perhatikan untuk menentukan apakah kedalaman turapnya itu logis atau tidak. Kemudian kalau misalkan tidak logis, kita bisa tambahkan angkur untuk mengurangi kedalaman turapnya. Misalkan dengan turap tanpa angkur tadi, dengan turap tanpa angker ini, ternyata D0-nya ini butuhnya adalah 10 meter. Sedangkan yang dilindungi itu hanya 5 meter. Nah, itu tersedia tidak turap dengan panjang 15 meter ini tersedia atau tidak? Jika tidak tersedia, maka solusinya adalah dengan menggunakan angker. Ditambahkan angkernya supaya panjangnya ini bisa berkurang menjadi 5 meter misalkan. Jadi total 5 dan 5. Tapi harus menambahkan angker dengan kedalaman misalkan ini 1 meter atau 2 meter seperti itu setiap 2 atau 3 meter jaraknya. Itu fungsi dari angker tadi atau dari pile support tadi ya, fungsinya seperti itu. Jadi kapan kita butuhkan itu ya tergantung desain kita. Kalau desain kita memang memungkinkan tanpa angker ya kita tidak perlu menggunakan angker. Tapi kalau terlalu panjang, turapnya itu terlalu panjang, kita harus gunakan angkur atau perkuatan lain ya, seperti pile support tadi, angkur, ground anchor, grouting dan segala macam itu untuk mengurangi panjang tertanamnya dari D ini tadi. Karena acuannya kalau misalkan dengan angkur itu adalah sigma MC sama dengan 0, M di lokasi angkurnya. Perhitungannya masih sama, PA, EA, PP, EP, cuman jaraknya itu adalah jarak dari angkurnya. Jadi PA ini, lengannya EA-nya ini akan pindah. EA-nya pindah ke sini. Jadi EA-nya dari ini. Kalau tadi kan EA-nya ke D0 ya, kalau sekarang karena ada angkurnya, EA-nya adalah ke angkurnya. Jadi perputarannya akan berbeda. Ke sini, PA-nya akan ke sana. Gaya aktif kita hitung, lengannya kita hitung, gaya aktifnya dapat, gaya pasifnya dapat, lengannya dapat. Kita hitunglah persamaan yang panjang ini sama dengan 0, stabilitas sigma MC sama dengan 0. Jadi sigma MA ini dikurangi sigma MP ini sama dengan 0. Kemudian untuk D0-nya sama seperti persamaan linier satu variabel, satu variabel ya. A ini harus kita tentukan dulu supaya dia menjadi satu variabel, jadi D0. H sudah tahu, D0 belum, gamma sudah, KA sudah, A-nya ini harus kita tentukan, kedalamannya itu harus di trial. Kedalaman berapa yang mau kita inginkan? Oh 2 meter, oh 1 meter. Atau nanti ada syarat-syarat dalam menentukan A itu seperti apa. Itu supaya kita hanya mendapatkan satu variabel yang tidak diketahui saja. Itu D0 sama ditentukan melalui skema trial error atau iterasi, terserah nanti kalian akan seperti apa. Kemudian kita mendapatkan D sama dengan 1,5 kali D0 setelah kita mendapatkan D0. Jadi perbedaannya hanya di situ saja, yaitu titik putar momennya itu berubah kalau tanpa angker dan menggunakan angker. Kemudian untuk menentukan dimensi turap masih sama, maksimum ya, maksimum di antara titik C dan D0. Tapi ininya agak lebar nanti. Kemudian posisi maksimum dan minimum. Nah ini penentuan A itu seperti ini. A itu sama dengan 0,3 sama dengan 0,45 H plus D0. Jadi sepertiga sampai setengah dari panjang turap dibutuhkan. Atau harus 0,3 meter di atas muka air tanah. Jadi dia tidak boleh terendam muka air tanah di sini. Muka air tanahnya harus di bawahnya setinggi 0,3. Kenapa? Karena untuk menjaga korosi, supaya dia tidak terpengaruh oleh korosi dari muka air tanah ini. Karena kalau misalnya ini pakai baja, pakai beton, dia terendam air, kalau harus diberikan treatment khusus untuk korosi itu akan
semakin mahal, tidak worth it untuk dipasang di sini. Sehingga kalau bisa letak angkor itu berada 0,3 meter di atas muka air tanah. Kalau untuk menentukan dimensi masih sama, turunan dari ini atau persamaan gaya-gayanya. Itu kemudian letak angkornya dan segala macam itu harus diperhatikan. Misalkan di sini kan tadi momennya, kalau misalkan ini nggak ada angkernya, misalkan tidak ada angkernya kan momennya seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Dia melewati D0, tapi momennya terlalu besar. Atau panjang yang dibutuhkan terlalu besar, karena gayanya terlalu besar. Sehingga kita harus menentukan C itu letaknya di sini atau di sini. Tapi kan lebih logis di sini ya. Ini kan antara maksimum dan minimum. Lebih logis di sini, jadi kita pasang angkur di sini. Dari hasil analisis yang sebelumnya, analisis yang tanpa angkur, itu kita dapatkan momen seperti ini. Setelah kita analisis, oh ternyata panjangnya terlalu panjang, D-nya ini terlalu besar, tidak mungkin terlalu boros lah, istilahnya terlalu boros jika kita menggunakan kedalaman pemancangan yang tanpa angkur. Sehingga kita harus menentukan letak angkurnya di mana. Yang pertama adalah di posisi maksimum di sini, supaya momennya ini nanti bisa berkurang. Jadi kalau awalnya seperti ini, merah ini, kalau dengan adanya angkur ini mungkin dia bisa berubah, bisa jadi seperti ini mungkin ya, atau seperti apa. Ini bisa mengurangi karena ini ada sendi di sini, itu momennya kan jadi 0, atau terbalik seperti ini. Itu bisa mengurangi besarnya momen bending momen yang ada di urapnya. Itulah fungsi dari angkur tadi. Kemudian kalau untuk menentukan dimensi angkur, kita harus menentukan reaksi angkurnya, kita bahas singkat saja. Kemudian kita sigma MD0, kemudian kita dapat persamaan, dan kita bisa menentukan RA-nya, yaitu reaksi titik C, RA dikalikan jarak antar angkurnya, kebutuhannya berapa. Kalau misalnya jarak angkurnya 1 meter, ya kita masukkan 1 meter per meter panjang, kemudian kita dapat dimensi angkornya, yaitu AS. AS mau bentuknya lingkaran atau seperti apa nanti bisa menyesuaikan. Kalau misalnya bentuknya kotak atau bentuknya lingkaran atau seperti apa, tinggal nanti AS-nya. Kalau kotak sisi-sisinya sama, ya udah tinggal ditarik akar. Kalau misalkan lingkaran, ya nanti tinggal dicari diameternya berapa. Kemudian letak blok angkernya itu bisa didasarkan dengan persamaan seperti ini. Jadi blok angkernya itu ada di area luar dari area bidang gelincirnya. Ini area bidang gelincir ya. Area bidang gelincir. Jadi harus ada di luar area bidang gelincirnya. Supaya kalau misalkan ini ada turap di sini, kemudian bidang gelincirnya di sini. Kalau angkernya cuma sampai sini, ya dia tidak akan menahan karena dia ikut tergelincir, ikut hilang, ikut menjadi beban, karena yang di dalam area bidang gelincirnya adalah tanah yang bergerak. Jadi ini kita perpanjang sampai sini. Itu caranya adalah seperti ini, dengan menentukan A, di aksen, phi 45 plus phi per 2, kemudian tarik 90 derajat di sini, tarik garis ke sana, kemudian area arsiran ini adalah area blok angkurnya. Untuk menentukan lokasi dari blok angkurnya itu di mana. Itu kilas pengenalan terkait dengan turap dengan angkur. Besok akan kita bahas lebih detail lagi terkait perhitungannya seperti apa, penjelasannya seperti apa, nanti akan kita bahas lagi. Silahkan bisa dibaca-baca dulu slide-nya, ada di Google Drive. Silahkan bisa dibaca sebelum nanti kita lanjut ke contoh perhitungan turap. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan jika mau bertanya, atau nanti bisa dibaca dulu slide-slide-nya. Nanti mungkin akan ada sedikit latihan ya, soal latihan untuk bisa menghitung turap dari awal sampai menentukan dimensi angkur dan segala macamnya. Seperti itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang belum jelas atau masih bingung, silahkan bisa dibaca juga slide-nya.
Tugas 2, tadi ada belum mengumpulkan ya tugas 2 ya? Saya open share-nya dulu. Silakan saya beri waktu sampai siang ini, jam 12, untuk diupload tugasnya yang kedua. Nanti mungkin jika ada kesempatan di pertemuan terakhir akan kita coba bahas ya, terkait dengan penugasannya. Atau kalau sudah jelas, ya nanti silahkan tidak perlu nanti untuk latihan soal saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan. Terkait dengan turap ini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin sekian dulu dari saya untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.